Definisi akuntansi menurut Komite Terminologi Amerika Institut Akuntan Publik Bersertifikat tahun 1953, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan dalam cara yang bermakna dan dalam bentuk uang, transaksi, dan kejadian yang sebagainya atau seluruhnya bersifat finansial dan penafsiran atas hasil-hasilnya. Sedangkan menurut Asosiasi Akuntansi Amerika tahun 1966, proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang tepat oleh pengguna informasi. Tujuan akuntansi keuangan yang pertama, sebagai laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya dengan kondisi keuangan suatu entitas. Yang kedua, informasi ini membantu pemilik usaha, investor, dan pihak lain dalam membuat keputusan terkait bisnis dan alokasi sumber daya. Akuntansi sebagai ilmu atau seni, yaitu akuntansi sebagai ilmu, fokus pada pendekatan konseptual dan model pengukuran, sedangkan akuntansi sebagai seni atau keterampilan, fokus pada praktik dan penerapan dalam dunia bisnis. Akuntansi sebagai ilmu sosial, yaitu akuntansi berkaitan erat dengan perusahaan dan transaksi bisnis yang memiliki dampak sosial. Oleh karena itu, banyak akademisi menganggap akuntansi sebagai ilmu sosial. Jenis pengukuran akuntansi ada 3. Yang pertama, pengukuran langsung, mengukur suatu secara langsung, misalnya menghitung jumlah uang tunai. Yang kedua, pengukuran tidak langsung, menggunakan perhitungan data lain, misalnya menghitung laba dengan mengurangkan total biaya dari pendapatan. Yang ketiga, pengukuran dalam akuntansi dapat bersifat retrospektif, yaitu masa lalu, kontemporer, masa kini, dan prospektif atau masa depan. Berikut adalah jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, digunakan untuk mengelompokkan data, misalnya kode akun dalam laporan keuangan. Skala ordinal menunjukkan urutan atau peringkat, misalnya peringkat kredit pelanggan. Yang ketiga, skala interval mengukur perbedaan antara dua nilai tetapi tanpa nol absolut, misalnya suhu dalam derajat Celcius. Yang keempat, skala rasio memiliki nol absolut, misalnya jumlah uang atau harga barang. Selanjutnya, akuntansi anti ganda, yaitu sistem akuntansi yang memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dua akun, yaitu debit dan kredit. Ada 2 jenis akuntansi anti ganda. Yang pertama, klasifikasional, yaitu fokus pada penjaga keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, kausal, menjelaskan hubungan sebab akibat antara kenaikan dan penurunan dalam suatu transaksi. Lalu ada prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP. GAAP adalah aturan dan prinsip yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan agar seragam dan dapat dibandingkan. GAAP berbeda di tiap negara, misalnya di AS, Australia, dan negara lain. Nah, di sini ada sumber utama GAAP di Amerika Serikat, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SFAS). Yang kedua, pendapat Dewan Prinsip Akuntansi (APB). Yang ketiga, Institut Sertifikasi Amerika, Buletin Penelitian Akuntansi Akuntan Publik (ICPA), ARB. Lalu sumber utama GAAP di Australia, yang pertama ada Hukum Perusahaan Australia, yang kedua ada Standar Akuntansi yang disetujui atau AASB, yang ketiga Standar Akuntansi Australia atau AAS, selanjutnya Pernyataan Konsep Akuntansi (SAC), selanjutnya Daftar Eksposur atau IG, selanjutnya Rilis Panduan Akuntansi atau AGR, selanjutnya Catatan Praktik dan Pernyataan Kebijakan atau ASI. Perbedaan GAAP Australia dan Amerika Serikat. Perbedaan utama yaitu pada metode penilaian persediaan atau inventory valuation. Pada Amerika Serikat sendiri ini memungkinkan penggunaan metode LIFO, last in first out, untuk penilaian persediaan. Pada Australia, metode LIFO tidak diizinkan. Yang kedua yaitu pajak tanggungan. Pada Amerika Serikat menggunakan berbagai metode dalam pencatatan pajak tanggungan.
pada Australia ini menggunakan metode akuntansi liabilitas untuk pajak tanggungannya. Yang ketiga, untuk metode penggabungan usaha untuk Amerika Serikat ini mengizinkan penggunaan metode pooling of interest dalam mencetak merger. Pada Australia ini, metode pooling of interest itu tidak diizinkan. Yang keempat, yaitu penerapan retrospektif terhadap perubahan kebijakan akuntansi. Pada Amerika Serikat sendiri ini, perubahan kebijakan akuntansi atau standar akuntansi ini dapat diterapkan secara retrospektif. Pada Australia tidak diperbolehkan menerapkan perubahan standar secara retrospektif. Yang kelima, revaluasi aset tetap pada Amerika Serikat itu biasanya tidak diperbolehkan revaluasi aset tetap pada nilai pasar. Pada GAAP Australia memungkinkan aset non-lancar dikembalikan kembali ke nilai pasar. Yang terakhir yaitu pengakuan aset dan kewajiban pada Amerika Serikat sendiri ini lebih ketat dalam menentukan kriteria pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Pada Australia ini kriteria pengakuan lebih fleksibel dan dibandingkan dengan GAAP pada Amerika Serikat sendiri. Perubahan persepsi terhadap GAAP. GAAP ini tidak dianggap sebagai serangkaian aturan pengukuran yang kaku, ada perbedaan dalam penerapannya tergantung pada situasi tertentu. Terdapat juga GAAP khusus untuk berbagai jenis organisasi seperti perusahaan bisnis, organisasi pemerintah, perusahaan bisnis yang diatur, organisasi nirlaba, perusahaan investasi, dan yang terakhir adalah bank. Basis Accounting Comprehensive lainnya atau biasa disebut Other Comprehensive Base of Accounting atau OCBOA. OCBOA ini merupakan alternatif dari GAAP yang digunakan dalam situasi tertentu. Adapun kriteria untuk klasifikasinya, yang pertama yaitu basis akuntansi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan peraturan. Yang kedua adalah basis akuntansi yang digunakan untuk pengembalian pajak penghasilan. Yang ketiga, basis akuntansi berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dengan atau dengan dukungan akrual. Yang terakhir yaitu basis akuntansi yang dihasilkan dari penerapan seperangkat kriteria tertentu. Adapun masalah dalam penggunaan OCBOA yaitu mungkin tidak dianggap sebagai alternatif yang diterima oleh pengguna dan tidak adanya panduan yang komprehensif untuk penerapannya. GAAP dan OCBOA ini ada perbedaan. GAAP ini memberikan keseragaman dan keterbandingan dalam pelaporan keuangan. Ya, untuk OCBOA ini berguna dalam situasi unik dan mengurangi beban standar akuntansi yang berlebihan. GAAP kecil versus GAAP besar. GAAP ini dikategorikan berdasarkan ukuran perusahaan. Menurut SAC 1, ukuran perusahaan ini dapat dikategorikan dengan kriteria berikut. Yang pertama, pemisahan pemilikan dari pengendalian. Yang kedua, kepentingan ekonomi atau politik suatu entitas. Yang ketiga, karakteristik keuangan termasuk omset dan tingkat utang. Namun, SAC 1 ini tidak memberikan ukuran kuantitatif yang jelas sehingga interpretasinya masih terbuka. Perbedaan definisi perusahaan kecil di GAAP Australia vs Amerika Serikat. Jika menurut Amerika Serikat sendiri, perusahaan kecil itu didefinisikan sebagai pendapatnya itu total kurang dari 5 juta dolar, dikelola oleh pemiliknya sendiri, struktur modal sederhana, dan juga frekuensi transfer pemilikan saham rendah. Untuk GAAP Australia lebih banyak menggunakan kriteria kualitatif daripada kuantitatif. Penggunaan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk pelaporan perusahaan publik yang digunakan untuk analisis keuangan dan juga pemegang saham. Yang kedua, pada laporan perusahaan swasta ini digunakan untuk pemilik dan manajer dan juga kreditor. Menurut AKB nomor 4, kelompok penggunaan laporan keuangan ini mencakup pemilik, kreditor, pemasok, manajemen, otoritas pajak, karyawan, pelanggan, analis keuangan, bursa saham, pengacara, otoritas regulasi, lembaga pelaporan dan pers keuangan. Yang terakhir yaitu asosiasi perdagangan dan serikat pekerja. Pernyataan individual untuk penggunaan yang berbeda. AKB statement nomor 4 membahas apakah perlu ada laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap pengguna. Jika disebutkan kesulitan dalam penyajian laporan individual ini, yang pertama yaitu biaya dan kompleksitas.
dalam menyediakan laporan terpisah lagi masing-masing kelompok penggunanya. Yang kedua, kebutuhan penggunaan laporan keuangan yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk membuat laporan yang memenuhi semua kepentingan secara terpisah. Selanjutnya yaitu pendekatan yang digunakan menurut SIC 2, tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan penggunaan laporan keuangan secara umum, bukan hanya kebutuhan spesifik penggunaan tertentu. Untuk SIC 1 dan SIC 2 tidak membedakan antara kebutuhan informasi dari berbagai kelompok pengguna, melainkan berfokus pada standar umum yang dapat digunakan oleh semua pihak. GAAP kecil. Komite GAAP kecil dibentuk pada tahun 1974 di Amerika Serikat untuk menangani perbedaan penerapan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles bagi bisnis kecil dan perusahaan tertutup atau private company dengan mempertimbangkan kewajiban perbedaan dalam praktik akuntansi dasar penerapannya, serta dampaknya terhadap auditor independen. Pandangan Komite GAAP kecil. Yang pertama yaitu informasi dalam laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga tidak selalu bersifat seragam. Yang kedua yaitu pengungkapan dalam GAAP harus dibedakan antara bersifat wajib dan yang bersifat tambahan atau analisis. Yang ketiga yaitu prinsip pengukuran tetap harus diterapkan secara konsisten di semua laporan keuangan tanpa memandang ukuran perusahaan. Dampak dan perubahan dalam GAAP kecil. Sebagai hasil dari rekomendasi komite ini, beberapa perubahan dilakukan, yaitu FASB menangguhkan persyaratan pengungkapan laba per saham dan segmen bisnis bagi perusahaan kecil. Yang kedua, tes ukuran diterapkan untuk membebaskan perusahaan kecil dari persyaratan akuntansi tertentu. Yang ketiga, Komite Masalah Teknis ICPA merekomendasikan perubahan atau penghapusan 11 syarat akuntansi dan pengungkapan bagi perusahaan swasta, termasuk sewa, kapitalisasi kepentingan, restrukturisasi utang bermasalah, dan pajak penghasilan yang ditangguhkan. Kontroversi dan keberatan terhadap GAAP kecil. Beberapa pihak menolak gagasan memiliki dua standar GAAP yang berbeda untuk perusahaan besar dan kecil dengan alasan perusahaan swasta pada akhirnya bisa menjadi publik sehingga memerlukan standar yang seragam. Perbedaan standar dalam satu industri dapat mendistorsi perbandingan laporan keuangan. Dan yang terakhir, semua perusahaan beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang sama sehingga aturan yang sama harus berlaku untuk semua. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi dijelaskan sebagai suatu penyesuaian dalam metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang dapat terjadi karena berbagai faktor. AASB 1001 mencatat bahwa kebijakan akuntansi dapat dibatalkan atau diubah dengan beberapa alasan utama, yaitu perubahan atau pengenalan prasyarat hukum baru termasuk standar akuntansi yang disetujui, dan variasi dalam pernyataan standar akuntansi yang memerlukan penerapan metode baru, serta keputusan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan akuntansi. Menurut Foster, terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan manajer melakukan perubahan metode akuntansi. Yang pertama yaitu ada konsistensi dengan model akuntansi yang lebih akurat dan sesuai dengan praktik bisnis terkini. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap mandat peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Akuntansi. Yang ketiga ada perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama agar laporan keuangan tetap relevan dan dapat dibandingkan. Yang keempat ada dampak ekonomi bagi perusahaan terutama dalam hal perpajakan dan pelaporan laba. Dan yang terakhir yaitu penyajian realitas ekonomi yang lebih akurat sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Perataan laba dan perubahan kebijakan akuntansi. Salah satu alasan perubahan kebijakan akuntansi adalah untuk melakukan perataan laba atau income smoothing, yaitu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi fluktuasi laba agar terlihat lebih stabil. Biederman menyatakan bahwa perataan laba dilakukan untuk mengurangi variasi abnormal dalam laporan keuangan, tetapi tetap dalam batas prinsip akuntansi yang diperbolehkan. AASB 1001 mengatur bahwa jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi, perusahaan harus mengungkapkan yang pertama sifat perubahan tersebut, yang kedua alasan perubahan, dan yang terakhir dampak keuangan dari perubahan tersebut. Alasan Biederman melakukan perataan laba. Biederman menjelaskan bahwa perataan laba atau income smoothing adalah suatu upaya yang dilakukan
oleh manajer perusahaan untuk mengurangi strukturisasi yang tidak wajar dalam laba yang dilaporkan selama tetap mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku. Beberapa alasan utama untuk melakukan perataan laba menurut Biderman adalah yang pertama yaitu menunjukkan tingkat stabilitas pendapatan dan dividen di masa mendatang yang dapat meningkatkan kepercayaan dari para investor. Yang kedua, yaitu memberikan dampak positif terhadap harga saham perusahaan karena investor cenderung lebih menyukai perusahaan dengan kinerja keuangan yang stabil. Yang ketiga, mengurangi pengaruh siklus bisnis terhadap laba yang dilaporkan sehingga laba yang terlihat oleh investor tampak lebih konsisten. Dan yang terakhir, mengurangi hubungan antara laba yang dilaporkan oleh perusahaan dan laba pasar sehingga perusahaan tidak terlihat terlalu berstrukturisasi dalam kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Teori Gordon tentang perataan pendapatan. Gordon menjelaskan bahwa manajemen perusahaan cenderung lebih memiliki metode akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan mereka, yang salah satunya dilakukan melalui perataan pendapatan atau income smoothing. Ada 4 proposisi teori Gordon tentang perataan pendapatan. Yang pertama, yaitu memilih prinsip akuntansi yang menguntungkan mereka, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas dalam laporan keuntungan. Yang kedua, ada kesejahteraan manajemen meningkat seiring dengan stabilitas pendapatan perusahaan, karena stabilitas ini dapat memberikan citra positif di mata investor dan pemegang saham. Yang ketiga, yaitu pencapaian manajemen dalam mengelola perusahaan tergantung pada bagaimana pemegang saham menilai kinerja mereka, dan laba yang stabil lebih disukai oleh investor. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu kepuasan pemegang saham meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan stabilitas pendapatan, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal. Kendala yang menyebabkan perataan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi manajemen dalam melakukan perataan pendapatan. Kendala ini dapat berasal dari regulasi mekanisme pasar hingga tekanan dari berbagai pemangku kepentingan. Beberapa kendala utama dalam perataan pendapatan, yang pertama yaitu ada skema kompensasi manajemen, yang kedua ada ancaman pergantian manajemen, yang ketiga ada persaingan pasar, dan yang terakhir ada regulasi ketat. Pemulusan nyata versus pemulusan buatan. Dexter dan Malcolm menjelaskan bahwa perataan pendapatan income smoothing dapat dilakukan melalui 2 cara utama. Yang pertama yaitu pemulusan nyata atau real smoothing, dilakukan melalui keputusan operasional atau transaksi bisnis untuk menyesuaikan pendapatan atau biaya. Contohnya yaitu menunda atau mempercepat pengeluaran produksi dan pengakuan pendapatan agar laba terlihat lebih stabil. Berikutnya yaitu pemulusan buatan atau activical smoothing, dilakukan dengan mengubah prosedur akuntansi atau metode pencatatan untuk pengalihan biaya atau pendapatan antar periode. Contohnya yaitu mengubah metode penyusutan, manipulasi pencatatan cadangan, atau pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Dimensi perataan lebih lanjut. Di sini terdapat beberapa metode yang digunakan dalam praktik akuntansi. Salah satunya adalah memperlancar terjadinya dan atau pengenalan peristiwa yang dikenal sebagai real smoothing. Selain itu, terdapat perataan melalui alokasi dari waktu ke waktu atau perataan buatan yang dilakukan dengan menyesuaikan pengakuan pendapatan dan beban agar lebih stabil. Metode lainnya adalah perataan melalui klasifikasi atau perataan klasifikasi, di mana elemen-elemen pelaporan keuangan dikategorikan sedemikian rupa untuk menciptakan kesan stabilitas dalam kinerja perusahaan. Perataan pendapatan dan kerangka konseptual. Perataan pendapatan telah berkontribusi dalam pengembangan kerangka konseptual dalam akuntansi. Para penyusun standar meyakini bahwa kerangka konseptual dapat mengurangi alternatif akuntansi yang tersedia bagi manajemen, sehingga meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Meskipun demikian, praktik perataan pendapatan secara tegas ditolak dalam SRC 4 dan AAR karena dianggap dapat mengaburkan gambaran sebenarnya dari kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis kesalahan penggabungan keuangan selektif. Di sini menyatakan bahwa permasalahan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari aturan pelaporan yang dibuat-buat dan fleksibel. Aturan tersebut ditetapkan oleh para penyusun standar yang telah dikuasai oleh pihak yang memiliki kepentingan serta pihak lain yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Akibatnya, laporan keuangan dapat disajikan dengan cara yang menguntungkan pihak tertentu, bukan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
Presentasi keuangan selektif lebih disukai karena berbagai alasan yang melibatkan kepentingan manajer, pemegang saham, auditor, penentuan standar, dan akademisi. Manajer cenderung lebih memilih standar pelaporan yang longgar karena memungkinkan mereka memindahkan pendapatan antar tahun untuk kepentingan bonus, menciptakan kesan positif bagi pemegang saham, serta melindungi pekerjaan mereka dengan mencegah pengambil alihan perusahaan. Pemegang saham juga diuntungkan dari standar yang lebih fleksibel karena dapat mengurangi volatilitas laba yang dilaporkan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, auditor lebih memilih aturan ini demi menjaga keharmonisan dengan klien. Para penentu standar pun cenderung membiarkan kesalahan penyajian keuangan terjadi sebagai bentuk perlindungan diri atau bahkan altruisme. Sementara itu, akademisi melihat presentasi keuangan selektif sebagai peluang untuk mengembangkan lebih banyak teori dan proposal penelitian dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Presiden menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Pertama, yaitu mendidik masyarakat agar lebih memahami laporan keuangan dan implikasinya, sehingga dapat menilai informasi yang disajikan secara lebih kritis. Yang kedua, yaitu meningkatkan proses pemilihan dan pemantauan terhadap pembuatan standar guna memastikan bahwa mereka bertindak secara objektif dan profesional. Selain itu, ia juga mengusulkan penetapan pengaturan pendanaan baru untuk mendukung operasional lembaga standar secara independen. Yang terakhir, menciptakan independensi bagi para penentu standar jadi hal yang penting agar mereka dapat menetapkan aturan tanpa tekanan dari pihak-pihak berkepentingan, sehingga standar yang diterapkan lebih adil dan transparan. Pendekatan tradisional terhadap teori akuntansi ada 6 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan non-teoritis, yang kedua pendekatan deduktif, yang ketiga pendekatan induktif, yang keempat pendekatan etis, yang kelima pendekatan sosiologis, dan yang terakhir ada pendekatan ekonomi. Hakikat akuntansi ada 6. Yang pertama yaitu akuntansi sebagai bahasa, yang kedua akuntansi sebagai sejarah, yang ketiga akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini, yang keempat akuntansi sebagai sistem informasi, yang kelima akuntansi sebagai komoditas, yang keenam akuntansi sebagai ideologi. Akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi biasa dianggap sebagai bahasa bisnis. Jadi menurut Howard, bahasa memiliki 2 komponen, yaitu simbol dan aturan tata bahasa. Angka dan kata, serta debit dan kredit adalah contoh simbol yang unik dalam akuntansi. Di dalam akuntansi juga, aturan tata bahasa mengacu pada serangkaian prosedur umum yang digunakan. Akuntansi sebagai ideologi. Akuntansi telah dianggap sebagai yang pertama, yaitu sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi tatanan sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Karnaud berpendapat bahwa akuntansi melanggengkan bentuk kesadaran palsu dan menguburkan daripada mengungkapkan sifat sebenarnya dari hubungan sosial. Akuntansi telah dianggap sebagai mitos, simbol, dan ritual yang memungkinkan terciptanya tatanan simbolik di mana agen sosial dapat berinteraksi. Yang kedua, akuntansi juga dianggap sebagai sebuah instrumen rasionalitas ekonomi dan alat sistem kapitalis. Akuntansi sebagai catatan sejarah. Catatan akuntansi memberikan sejarah pengelolaan sumber daya pemilik oleh manajer. Pengukuran konsep pengelolaan telah berkembang seiring waktu dalam periode berikut. Yang pertama yaitu pada periode masa tahanan murni, masa penahanan tradisional, periode pemanfaatan aset, dan yang terakhir yaitu periode terbuka. Akuntansi dianggap sebagai komoditas karena informasi akuntansi memiliki nilai ekonomi, di mana ada permintaan dan juga penawaran terhadap informasi akuntansi, di mana permintaan itu sendiri yaitu pemangku kepentingan seperti investor, manajer, dan juga regulator membutuhkan informasi akuntansi untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kalau untuk penawaran, akuntan ini menyediakan informasi dengan mengikuti standar akuntansi berlaku. Jadi intinya akuntansi itu bukan sekedar alat pencatatan aja, tapi juga sesuatu yang bernilai ekonomi. Nah, kemudian untuk akuntansi sebagai reality ekonomi,
yaitu laporan keuangan harusnya tuh mencerminkan realitas ekonomi saat ini, bukan hanya berdasarkan biaya historis. Nah, jadi tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menentukan pendapatan yang sebenarnya yang lebih relevan bagi pemangku kepentingan. Akuntansi bertindak sebagai sistem informasi yang menghubungkan sumber data dari akuntan, kemudian media komunikasi berupa laporan keuangan ke pengguna akhir seperti investor, manajer, dan juga lain sebagainya. Nah, sistem ini tuh tujuannya untuk memberikan informasi yang optimal dan juga relevan bagi pengambil keputusan. Selanjutnya, untuk hubungan antara akuntansi dan juga kapitalisme, ada teori Sombat menyatakan bahwa double entry bookkeeping berperan dalam perkembangan kapitalisme karena membantu pengusaha kapitalis untuk merencanakan, memprediksi, dan juga mengukur dampak aktivitas bisnis mereka. Kemudian dengan memisahkan pemilik bisnis dari perusahaan ini memungkinkan perusahaan untuk tumbuh lebih besar. Nah, James juga berpendapat bahwa awalnya pembukuan berpasangan itu hanya digunakan untuk mencatat transaksi, bukan untuk menghitung keuntungan dan juga modal. Konsep selective financial misrepresentation hypothesis. Nah, kenapa konsep ini kok tiba-tiba muncul? Jadi sebelumnya, kalau misalnya kita itu seorang investor yang mau menanamkan modal di sebuah perusahaan, pasti kita akan melihat laporan perusahaan itu terlebih dahulu ya kan. Karena kita ingin tahu apakah perusahaan ini sehat atau enggak, untung atau rugi, atau apakah layak buat diinvestasi atau enggak. Nah, dari sini tuh peran akuntansi itu penting banget karena laporan keuangan itu seharusnya menggambarkan kondisi perusahaan sejujur mungkin. Tapi kenyataannya dalam dunia bisnis nggak semua laporan keuangan itu dibuat dengan transparan. Jadi ada kalanya perusahaan atau oknum di dalamnya itu memanipulasi laporan keuangan supaya terlihat lebih menguntungkan. Jadi kalau misal labanya perusahaan itu kelihatan besar, itu saham kan bisa naik, jadi bonus manajer juga bisa lebih besar. Kalau ruginya kelihatan kecil, investor juga masih bisa percaya dan nggak buru-buru menjual sahamnya. Jadi teori ini tuh kayak bilang kalau banyak laporan keuangan yang sengaja dibuat menyesuaikan kepentingan tertentu, bukan untuk menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Nah, kenapa hal ini tuh bisa terjadi? Karena ada beberapa pihak yang berkepentingan dalam mengatur bagaimana standar akuntansi itu dibuat dan juga digunakan. Contohnya kayak manajer perusahaan. Nah, manajer ini kan punya kepentingan besar dalam laporan keuangan. Karena gaji, bonus, atau reputasi mereka itu ya tergantung pada hasil laporan keuangan itu. Nah, kalau laporan keuangan itu menunjukkan laba yang tinggi, otomatis mereka bakalan dapat insentif besar. Nah, kadang mereka itu menggunakan trik yang menyebarkan laba ke beberapa periode supaya kelihatan stabil. Atau kalau nggak gitu, mereka itu sengaja mencatat kerugian besar di 1 tahun, biar tahun-tahun berikutnya itu kelihatan untung besar. Nah, di sini investor dan pemegang saham itu juga berperan. Kenapa? Karena investor dan pemegang saham itu suka sama laporan keuangan yang menunjukkan stabilitas dan juga pertumbuhan. Jadi kalau laba itu naik terus, investor akan merasa aman dan akan terus menanamkan modalnya. Makanya mereka itu bisa mendukung kebijakan akuntansi yang bikin laporan keuangan terlihat lebih bagus dari kenyataannya. Padahal sebenarnya mereka itu lagi dimanipulasi. Dan auditor itu juga berperan penting, karena auditor itu harusnya memastikan laporan keuangan dibuat dengan benar dan sesuai standar kan. Tapi di dunia nyata, auditor itu sering punya hubungan bisnis jangka panjang dengan perusahaan klien. Jadi, kadang kalau mereka itu terlalu ketat, perusahaan itu bisa aja memecat auditor dan mencari auditor lain yang lebih lunak. Terus, untuk regulator dan juga pembuat standar akuntansi, jadi standar akuntansi yang dibuat itu kan harusnya melindungi kepercayaan publik. Tapi kadang pembuatan standar itu bisa dipengaruhi oleh politik atau tekanan dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, terus gimana cara mengatasi hal ini? Jadi menurut Raffian, ada beberapa langkah untuk melindungi standar akuntansi dari kepentingan tertentu. Yang pertama itu, kita dapat meningkatkan transparansi dalam penyusunan standar akuntansi. Jadi setiap perubahan standar itu harus dilakukan secara terbuka dan bisa dipertanyakan oleh publik. Kemudian membentuk sumber dana pendanaan yang independen. Jadi untuk badan standar akuntansi supaya nggak bergantung pada donasi dari perusahaan yang bisa punya kepentingan tersembunyi. Selanjutnya bisa mencegah tekanan politik dan bisnis dalam pembuatan standar. Dengan memastikan regulator itu benar-benar independen dan nggak mudah dilobi oleh perusahaan besar. Kemudian juga mereka harus mengedukasi publik tentang pentingnya standar akuntansi yang ketat supaya lebih banyak orang yang sadar akan dampak manipulasi laporan keuangan.